Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Bagaimana nih puasanya? Masih semangat kan ya? Semangat selalu ya untuk puasanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tema 2H, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 1. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 4. Ayo mendengarkan. Aturan penggunaan alat elektronik. Alat elektronik banyak digunakan di rumah, misalnya setrika, penghisap debu, dan televisi. Alat-alat tersebut harus digunakan dengan hati-hati. Jika tidak, dapat membahayakan. Kita dapat kesetrum atau dapat terjadi kebakaran. Berikut aturan menggunakan alat elektronik agar tidak menimbulkan bahaya. Yang pertama, gunakan alas sandal atau alas kaki dari karet saat hendak menggunakan alat elektronik. Kemudian yang kedua, pastikan tangan kita tidak basah. Yang ketiga, masukkan kabel listrik pada stop kontak dengan memegang kepala kabel. Kemudian yang keempat, nyalakan tombol alat elektronik, kemudian ikuti buku petunjuk penggunaan alat. Yang kelima, matikan kembali alat setelah selesai digunakan. Yang keenam, cabut kembali kabel dari stop kontak. Yang ketujuh, perbaikilah jika kabel listrik ada yang terkelupas. Yang kedelapan, mintalah pengawasan orang tuamu. Nah, kalau menggunakan alat elektronik itu ada aturan-aturannya ya, Nah ya. Kalau misalkan seperti tadi, misalkan ada kabelnya terkelupas. Nah, itu minta orang tua saja ya untuk memperbaikinya. Kemudian dibuka bukunya di halaman 5. Ayo membaca. Banyak aturan lain yang harus dipatuhi untuk menjaga keselamatan di rumah. Satu contoh, aturan penggunaan kamar mandi. Ibu akan membacakan cerita tentang aturan penggunaan kamar mandi. Ino pergi mandi pagi. Ino ingat aturan penggunaan kamar mandi. Ino harus menghemat air. Ino menyiram kloset setelah membuang air. Ino juga tidak berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi Ino juga dibersihkan. Bak dikuras agar tidak menjadi sarang nyamuk. Lantai kamar mandi disikat agar tidak licin. Nah, itulah aturan-aturan yang ada di kamar mandi. Kalau habis mandi nanti airnya langsung dimatikan. Kemudian kalau habis buang air langsung ya disiram ya pakai air. Kemudian Ino juga nggak lama-lama tuh kalau mandi ya. Kalau di kamar mandi nggak lama-lama, sebentar aja. Kemudian kamar mandi juga harus sering dibersihkan. Baknya harus sering dikuras agar nantinya tidak ada sarang nyamuk. Kemudian lantai kamar mandi itu sering disikat agar tidak licin ya, karena kalau licin lantai kamar mandinya nanti kita bisa kepleset. Oke, kita lanjut lagi ya. Dibuka di halaman 6. Nah, di halaman 6 di situ ada beri tanda centang untuk melengkapi pernyataan. Yang pertama, lantai kamar mandi yang licin dapat membuat kita
Nah, kalau lantai kamar mandinya licin nantinya apa? Nyaman apa jatuh? Nanti silakan Anda beri tanda centang. Bisa dilanjutkan nomor selanjutnya 2 sampai 7-nya. Kemudian dilanjut lagi di halaman 7, di situ ada ayo menulis. Air merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan penulisan kata Tuhan pada kalimat di atas. Huruf pertama kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Begitu pula untuk kata ganti Tuhan seperti yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Tulislah kembali kalimat berikut dengan benar. Silakan ditulis kembali mana yang harus menggunakan huruf kapital dan mana yang menggunakan huruf kecil ya, yang biasa ya. Ingat, kalau di awal kalimat kita tetap menggunakan huruf kapital. Kemudian tadi ada kata Tuhan ya, kata Tuhan itu huruf T-nya itu menggunakan huruf kapital. Silakan diisi dari nomor 1 sampai 5. Kemudian dibuka bukunya di halaman 8. Tuhan juga ayo berlatih. Di situ di halaman 8 ya. Ayo berlatih. Tuhan juga mengatur perputaran waktu. Waktu kapan kita melakukan kegiatan, waktu ditentukan oleh jam. Misalnya, pukul berapa kita bangun? Dilihat di contoh di situ. Ino bangun pukul 5. Diperhatikan gambar jamnya. Pukul 5 itu dibacanya itu pukul 05.00 dibacanya adalah pukul 5. Jarum pendek menunjuk ke angka 5, kemudian jarum panjangnya ke angka 12, maka dibacanya yaitu pukul 5 ya. Ingat, jika jam 5 nih jarum pendeknya itu ada di angka 5, kemudian jarum yang panjangnya itu ada di angka 12. Di situ ada di bawahnya, tulislah waktu yang ditunjukkan sesuai gambar jam berikut. Dilihat pukul 9. Ditulisnya bagaimana pukul 9? Di situ sudah ada ya pukul 9. Angka jarum pendeknya ada di angka 9. Kemudian jarum yang panjangnya ada di angka 12. Kalau yang di sebelahnya, jarum pendeknya ada di angka 3 dan jarum panjangnya di angka 12. Kira-kira pukul berapa itu? Silakan ditulis ya. Dilanjutkan sampai di nomor yang ke-6 dan lanjut di halaman 9. Di halaman 9, pasangkanlah gambar jam dengan keterangan yang sesuai. Di sini ada Ino bangun pukul 5. Kira-kira yang menunjukkan jam pukul 5. Silakan Ananda tarik garis ya. Ino sarapan pukul 6. Mana di sini jam yang menunjukkan pukul 6? Silakan Ananda tarik garisnya. Begitu juga selanjutnya ya, sampai yang nomor terakhir. Dilanjut dibuka di halaman 10 sampai 11. Di situ ada ayo bernyanyi. Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta dan isinya diberikan kita air untuk keperluan hidup, diciptakan pelangi, keindahan alam untuk dinikmati. Ayo
kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Pelangi ya. Nah, di situ ada tanda. Nah, ada tanda yang seperti tanda kurang dari ya. Nah, itu berarti nadanya itu dinyanyikan makin lama itu makin kuat. Nah, kalau tandanya yang seperti tanda lebih dari, nah berarti tandanya dinyanyikan makin lama makin lemah ya. Nah, lagu Pelangi ini memiliki birama 2/4. Ketukan pertama 2 atau 4 ya. Ketukan pertama nada dinyanyikan lemah, kemudian ketukan yang kedua nada dinyanyikan kuat. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Pelangi. Seperti itu ya Nah ya. Baik, untuk tugasnya yang pertama yaitu halaman 6 beri tanda centang, kemudian halaman 7 ayo menulis, dan halaman 8 sampai 9 ayo berlatih. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.